Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang lagi untuk pembahasan pertemuan 2 di mata kuliah Logika Informatika ya. Nah, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang dasar-dasar logika yang pertama. Nah, di dasar-dasar logika yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian proposisi dan jenis-jenis proposisi nanti ya. Kemudian kita akan mengenal terkait operasi logika dasar, ya, tabel kebenaran untuk operasi logika sederhana, dan kita berlatih untuk membangun tabel sederhana ya, tabel kebenaran. Oke, yang pertama terkait logika proposisi. Logika sendiri adalah proses berpikir manusia berdasarkan nalar dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan fakta ya. Kita biasanya ngomongin soal logika adalah pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan rasional ya, yang bisa dianggap benar, yang bisa dianggap salah gitu ya. Nah, proposisi sendiri adalah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Jadi nilainya itu pasti antara benar atau salah. Jadi kadang-kadang kita menaksir suatu jumlah penjualan atau jumlah offset itu menggunakan taksiran, di mana taksiran ini termasuknya kan probabilitas ya, atau kemungkinan-kemungkinan yang mendekati nilai sebenarnya. Tapi kan nilai sebenarnya itu tidak kita ketahui, berarti kemungkinan-kemungkinan itu bukanlah proposisi. Nah, logika preposisi adalah proses berpikir manusia untuk menentukan sebuah kalimat yang mengandung nilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Itu diulangi lagi. Jadi ada satu kalimat di mana satu kalimat itu akan bernilai benar atau salah tapi tidak keduanya. Jadi selain benar dan salah itu ya tidak mungkin, jawabannya mungkin gitu ya, dalam tanda kutip. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan beberapa simbol atau istilah-istilah pada logika proposisi. Yang pertama adalah negasi ya. Negasi itu dikenal sebagai not. Nah, nanti kita coba breakdown satu persatu. Terus kemudian ada konjungsi, disjungsi, exclusive or atau XOR, implikasi dan diimplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, negasi ya, teman-teman. Negasi. Negasi adalah pernyataan kebalikan dari proposisi asli. Jadi contohnya kalau kita punya pernyataan bahwasannya hari ini hujan ya. Pernyataannya itu hari ini hujan. Maka negasi dari variabel P ini kita berikan sebuah variabel P ya, di mana P ini adalah premis sebenarnya. Kalau kita membahas terkait pertemuan sebelumnya, itu kita udah membahas terkait premis atau pernyataan-pernyataan ya, yang bisa menyimpulkan bahwasannya satu pernyataan atau dua pernyataan yang digabung itu akan menjadi suatu kesimpulan. Nah, premis P, di sini P itu hari ini hujan ya. Jadi ada pernyataan hari ini hujan. Nah, ketika pernyataan P atau premis P ini kita negasikan, jadi negasi P ya, itu nanti ada tambahan kata, di mana negasi itu ibarat kata kita menambahkan satu kata pada kalimat tersebut, yaitu tidak ya. Jadi hari ini hujan, maka negasi P itu adalah hari ini tidak hujan. Tidak hujan. Ini masih gampang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya suatu contoh yang lain, misal saya makan nasi, artinya negasinya saya tidak makan nasi. Itu. Nah, contoh yang lain, Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur. Otomatis negasinya yaitu Kota Malang tidak terletak di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya adalah konjungsi. Nah, kalau kita ngomongin konjungsi, sebenarnya konjungsi itu adalah kata hubung ya, menghubungkan dua proposisi dengan kata dan. Benar hanya jika keduanya benar.
Nah, ini aturannya ya. Jadi pernyataan, kalau ada dua pernyataan, di mana dua pernyataannya itu benar, maka sifat dari dua pernyataan itu adalah benar ya. Jadi kalau kita punya premis P-nya itu T, premis Q-nya itu T juga atau true, maka P dan Q adalah true. Sebaliknya, kalau kita punya premis P-nya itu false atau salah ya, dan Q-nya false, maka P dan Q adalah false. Kalau true dan false, kita false ya. Ini aturannya, sebenarnya teman-teman perlu mengingatnya ya, dan mencatat. Nah, contoh dari konjungsi itu adalah, misal kalau kita punya soal, tentukan nilai kebenaran dari P, di mana P matahari terbit di timur dan Q langit berwarna biru. Ya, jadi ada dua pernyataan, matahari terbit dari timur dan Q itu langit berwarna biru. Kita breakdown satu persatu, bahwasanya pernyataan yang pertama, matahari terbit dari timur, itu artinya true ya, atau benar ya. Langit berwarna biru itu true juga. Makanya kita anggap P itu adalah true, dan simbolnya seperti ini ya teman-teman. Simbolnya, jika sama-sama true, maka jawabannya adalah true. Nah, tapi nanti kalau kita bahas bahwasanya P-nya itu matahari tidak, sini ada tidak ya, tidak terbit dari timur, otomatis P itu akan menjadi salah ya. P itu false dan Q-nya itu true. Apa yang terjadi kalau kita punya P itu false, true, maka jawabannya false ya. Itu untuk konjungsi ya. Sekarang kita masuk ke disjungsi. Itu sebenarnya penghubungan dua kata ya, dua pernyataan dengan menggunakan atau. Sini atau ya. Nilainya itu akan benar jika salah satu atau keduanya benar. Oke. Jadi kalau kita itu punya premis P-nya true ya. True. Premis P-nya itu true. Q-nya juga true, maka P atau Q adalah true. Oke, ini dibacanya atau ya teman-teman, simbol seperti ini, simbol V kecil. Nah, yang menarik, jika P itu false atau Q-nya true, maka jawabannya true ya. Salah atau benar, ya itu yang dipilih benar ya teman-teman. Oke, contohnya seperti ini, matahari terbit di barat atau, nah atau itu menjadi simbol dari disjungsi ya. Matahari terbit di barat atau langit berwarna biru. Dua-dua pernyataan ini itu hasilnya benar ya. Ketika teman-teman disuguhkan oleh sebuah pilihan antara benar atau benar, pasti teman-teman pilihnya benar dong ya. Tapi kalau teman-teman punya pilihan bahwasanya salah atau benar nih teman-teman, pasti pilihnya benar. Oke, tapi kalau salah atau salah, karena nggak ada pilihan benar, maka kita pilihnya salah gitu ya. Nah, balik lagi ke contohnya, berarti kalau saya ubah pernyataan P-nya itu menjadi matahari tidak terbit di barat ya. Oke, matahari terbit di barat. Oke, saya koreksi, matahari terbit di barat. Benar nggak sini, teman-teman? Ini salah ya, teman-teman. P-nya salah, berarti kita F ya. Nah, Q-nya benar nggak? Langit berwarna biru. Benar ya, berarti true. Nah, karena P-nya itu false dan Q-nya itu true, maka yang kita pilih yaitu true ya. Hasilnya berarti true. P atau Q adalah true. True atau benar ya teman-teman. Oke, ini terkait disjungsi. Nah, selanjutnya terkait executive or, XOR. Oke, XOR sebenarnya kebalikan dari OR ya. Kalau kita perhatikan, operasi logika yang menghasilkan nilai true
Dia bakalan benar jika dan hanya jika salah satu dari kedua operasi yang dibandingkan bernilai benar, tetapi tidak keduanya. Oke, kita lihat tabelnya. Oke, jika saya punya P-nya itu T, ya, true, Q-nya true, oh ternyata hasilnya false nih teman-teman. Jadi kalau nilainya itu sama, itu hasilnya false. Tapi kalau itu nilainya sama nih, ini kan sama, ini beda nih antara F dan T yang ini, false dan true, hasilnya true. Tapi ketika nilainya sama, atau pernyataan tersebut bernilai sama, false dan false, atau true dan true, itu hasilnya pasti jadi false ya, atau salah. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada soal pernyataan, bahwasanya pernyataan yang pertama, saya akan menonton film. Nah, kita anggap P-nya itu adalah true ya. Biasanya pernyataan yang dianggap true itu tidak ada kata tidaknya ya di dalam kata tersebut atau di dalam kalimat tersebut. Ki ini itu kita anggap sebagai true juga nih teman-teman. Nah, karena keduanya true, berarti begini, PQ XOR. XOR itu lambangnya gini ya teman-teman. P XOR Q nya adalah hasilnya, kalau true ketemu true, hasilnya false ya teman-teman ya. Ini akan benar jika salah satu P atau Q yang benar tetapi tidak keduanya. Nah, dalam kasus ini karena dua-duanya benar, maka executive OR terhadap dua pernyataan ini hasilnya salah. Oke, yang kedua ya, yang selanjutnya ini lebih kompleks sih sebenarnya, tapi namanya implikasi. Implikasi juga sama, ini adalah aturan penggabungan antara dua proposisi, tapi ini bisa kita sebut atau bisa kita utarakan dengan jika maka. Jadi kalau kita punya tabel seperti ini, saya coba definisikan di sini ya. Jika P true atau jika P benar, maka Q benar. Artinya pernyataannya itu akan bersifat benar ya. Tandanya implikasi itu adalah tanda panah seperti ini ya teman-teman. Ini bisa teman-teman pelajari ya. Nah, yang menarik di sini kalau kita lihat, jika P-nya itu true, maka Q-nya false gitu. Maka P itu, jika P maka Q adalah false kalau pernyataan-pernyataannya itu true dan false ya. Ini teman-teman bisa langsung kita aktualisasikan aja di sini ya, biar lebih paham. Nah, di sini P itu benar atau salah nih teman-teman. Matahari terbit di timur, benar ya, berarti true. Kemudian Q-nya apa? Langit berwarna biru, true juga berarti. Maka pernyataannya adalah jika P maka Q adalah, jawabannya kalau kita punya T-nya 2, hasilnya T ya. Hasilnya T, oke. Tapi kalau saya coba iseng ya, sekarang saya coba ubah Q-nya itu langit tidak berwarna biru, berarti kan Q-nya adalah false ya. Kalau kita punya kasus P-nya itu true, Q-nya itu F atau salah, maka maka Q adalah hasilnya false ya, hasilnya salah. Ini sebenarnya bisa dihafalin ya. Oke. Terkait diimplikasi sekarang. Diimplikasi adalah lawan dari implikasi. Ini juga menghubungkan dua proposisi atau pernyataan ya. Jika dan hanya jika. Jadi simbol seperti ini itu artinya, atau kalau kita baca secara matematik bacanya jika dan hanya jika. Jika P true dan hanya jika Q true, maka jika P dan hanya jika Q adalah true ya. True ketemu true jadi true, true ketemu false jadi false, false ketemu true jadi false, false ketemu false jadi true. Oke, di sini ada soal lagi. Matahari terbit dari timur itu benar atau enggak teman-teman? Benar ya. Jika dan hanya jika langit berwarna biru. Langit berwarna biru true, maka P jika dan hanya jika Q
adalah, jawabannya apa teman-teman? Kalau true-nya sama, oh jawabannya true, maaf. Jawabannya true teman-teman. Mari kita coba lagi, lihat bagaimana cara kita menghafal si biimplikasi ya. Jadi kalau true ketemu true, itu adalah true. True ketemu false adalah false. False ketemu true, false. False ketemu false, true. Oke. Berarti ketika ada dua pernyataan, di mana dua pernyataan itu nilainya sama ya, kita bisa menyimpulkan dua kalimat itu adalah sama, pernyataannya benar atau salah. Misal benar, itu pasti hasilnya benar ya. Jadi kalau ada dua pernyataan, di mana dua pernyataan tersebut adalah false, maka hasilnya benar juga ya. Oke, itu cara menghafalkannya. Oke, di sini ada tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran itu sebenarnya dari negasi, kemudian konjungsi, disjungsi, sampai biimplikasi tadi, itu perlu dihafalkan ya. Tapi minimal teman-teman perlu menghafalkan teorinya sampai eksekutif or ya. Meskipun nanti teman-teman juga dalam aktualisasinya pasti harus melihat dokumentasi yang udah ada. Makanya alangkah baiknya teman-teman mencatat juga ya. Jadi setiap materi yang teman-teman dapatkan. Oke, di sini ada negasi X. X di sini adalah true, maka negasi X-nya adalah F. Ya, ada false ya. Di sini T juga berarti F. X-nya F di sini, maka negasi X-nya adalah true. Negasi Y, Y-nya itu T kan, maka negasi Y-nya adalah F. T, F, T. Oke, jika, oh ya, ini adalah proposisi dan ya, atau N. Nah, true dan true. Kalau kita punya dua pilihan, atau bukan pilihan ya, kalau dan. True dan true adalah true, true and false adalah false, false and true adalah false, false and false adalah false. True or true, true or true, ini or atau, true or true adalah true, true or false adalah true, false or true adalah true, false of or false adalah false. Sini eksekutif or, so ya. Oke. Kalau XOR, true ketemu true, itu hasilnya false ya. Ini true, true, dan false. Ini sebenarnya kebalikan dari implikasi, teman-teman. Biimplikasi. Nah, nanti teman-teman bakalan mempertemukan atau latihan ya, latihan lebih dalam terkait logika proposisi menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Jadi seperti ada rumus atau aturan-aturannya. Nah, aturan-aturannya itu bisa teman-teman lihat di tabel ini ya, teman-teman. Nah, tapi kita tidak akan lebih dalam untuk membahas hukum-hukum logika karena akan kita bahas lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Nah, ini juga salah satu yang teman-teman perlu ketahui, yaitu converse dan kontrapositif dan inverse. Nah, teman-teman ingat nggak ini simbol apa ya? Ini adalah jika maka ya, jika maka atau if. Jadi kalau teman-teman ketemu ini, itu ternyata bisa juga bernilai seperti ini, teman-teman. Jika P maka Q, maka nilainya itu akan sama jika Q maka P ya. Ini untuk implikasi khusus. Nah, selanjutnya ini ada logically equivalent. Oke. Proposisi yang memiliki tabel kebenaran yang sama ya. Jadi kalau saya punya seperti ini, P jika maka Q itu akan sama dengan negasi P atau Q ya. Ini nilainya akan sama. Oke, jadi kalau kita punya seperti ini ya teman-teman, negasi P, tapi dia nanti dikali jika maka Q, itu hasilnya kira-kira berapa teman-teman? Ini kita bisa merujuk pada rumus yang ini. Jadi kita ubah dulu di dalamnya, jadi negasi P atau Q. Nah,
ketika kita dihadapkan dengan soal logika seperti ini, itu sebenarnya kita mengkalikan pelangi ya, mengkalikan pelangi seperti ini. Maka negasi P. Nah, negasi juga akan dikalikan ke pernyataannya nih, ya, ke sifat dari logikanya. Nah, negasi dari atau itu dan ya teman-teman, dan kemudian negasi Q. Negasi itu sebenarnya kayak minus ya. Minus ketemu minus itu akan jadi plus ya. Jadi P aja. Kemudian dan negasi Q. Maka hasil dari ini adalah P dan negasi Q. Oke, ini pembahasannya ya, ini teman-teman. Oke, materi tadi itu saya ambil dari referensi buku, yaitu Matematika Diskrit yang dipelopori oleh Kenneth dan Rosen. Teman-teman juga bisa mendownload buku tersebut di Google, karena buku tersebut ada open source yang biasa dipelajari oleh teman-teman perkuliahan di kuliah komputer ya teman-teman. Nah, sayangnya buku ini adalah full English ya, jadi teman-teman harus bisa mencoba mengartikan, ya minimal bisa memaknai satu kata atau beberapa kalimat-kalimat yang didefinisikan di buku tersebut ya. Minimal itu, karena kebanyakan bahasa pemrograman itu akan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi minimal kalau teman-teman dihadapkan oleh sebuah error di pengkodean nanti, teman-teman bisa mengetahui errornya itu sedang membahas tentang apa, di bagian mana errornya, dan teman-teman bisa solve errornya dengan dokumentasi yang ada di Google. Biasanya dokumentasinya itu didokumentasiin menggunakan bahasa-bahasa Inggris juga nih teman-teman. Jadi minimal pasif bahasa Inggrisnya itu teman-teman jaga dan teman-teman sah ya. Itu aja di pertemuan yang kedua. Nanti ada soal dan penugasan yang bisa teman-teman kerjakan setelah modul ini selesai. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam soal logika dan penerapan hukum-hukum logikanya nanti ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.